Halo semuanya, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sebagian anak tumbuh menjadi luar biasa? Juara kelas, jago alat musik, disiplin, percaya diri, sementara anak lainnya tumbuh biasa-biasa saja meskipun memiliki fasilitas yang sama. Dan mengapa di berbagai negara, anak-anak keturunan Cina seringkali muncul sebagai bintang dalam prestasi akademik? Apa mereka memang lebih pintar sejak lahir? Atau ada sesuatu yang berbeda dari cara orang tua mereka mendidik? Menariknya, belakangan ini banyak penelitian dan perdebatan menunjukkan bahwa gaya didik ala Cina yang dulu dianggap terlalu keras, otoriter, bahkan kejam ternyata justru menghasilkan anak-anak yang lebih tangguh, fokus, dan berprestasi tinggi. Pertanyaannya untuk Anda sebagai orang tua adalah, benarkah gaya didik ala Cina lebih tepat untuk mencetak anak sukses di era kompetitif ini? Atau justru merusak kebahagiaan dan individualitas anak? Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasannya. Perdebatan tentang gaya didik orang tua Cina versus orang tua Barat kembali mengguncang dunia ketika Amy Chua, seorang profesor hukum dari Yale School, menerbitkan buku kontroversial berjudul Battle Hymn of the Tiger Mother. Dalam bukunya, Amy membongkar bagaimana gaya didik ibunya yang keras, penuh disiplin, penuh tekanan, dan tanpa kompromi membentuk dirinya menjadi sosok sukses yang dikenal dunia saat ini. Dan yang lebih mengejutkan, Amy mengaku menerapkan pola yang sama kepada dua anaknya. Tidak boleh main game, tidak boleh menonton TV, tidak boleh menginap di rumah teman, harus mendapat nilai A, harus belajar piano atau biola, harus berlatih setiap hari tanpa alasan. Bagi orang tua Barat, khususnya di Amerika, cara ini terdengar seperti hukuman atau bahkan penyiksaan emosional. Namun anehnya, dalam banyak kasus, anak-anak yang dididik dengan cara seperti itu justru tumbuh menjadi mesin prestasi yang mengagumkan. Di negara seperti Amerika Serikat, ada pola yang menarik. Anak-anak keturunan Cina berada pada kelompok siswa yang paling unggul dalam matematika, paling sering menang lomba piano atau biola, paling banyak mendapat nilai A, dan paling rajin belajar. Bahkan dalam berbagai survei, siswa keturunan Cina berada di kelompok dengan probabilitas tertinggi untuk masuk universitas elit seperti Harvard, MIT, Stanford, Yale, dan Princeton. Amy mengatakan bahwa bukan hanya orang tua Cina yang seperti ini. Gaya didik keras, disiplin, dan fokus juga banyak ditemui pada orang tua dari Korea, India, Jamaika, Irlandia, Ghana. Jadi, tampaknya faktor budaya memegang peran besar. Sebuah penelitian terhadap 50 ibu Amerika dan 48 ibu imigran Cina menemukan fakta yang menyolok. Pandangan orang tua Barat, sekitar 70% ibu Amerika percaya bahwa mereka menekankan keberhasilan akademis tidak baik untuk anak. Yang lebih penting adalah membuat anak merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Anak harus menikmati proses, bukan dipaksa mengejar hasil. Intinya, mereka menilai yang penting anak bahagia. Pandangan orang tua Cina, sebagian besar ibu keturunan Cina justru mengatakan prestasi akademik adalah cerminan keberhasilan orang tua. Jika anak tidak unggul, berarti ada masalah dalam pola asuh. Tugas orang tua adalah memastikan anak menjadi yang terbaik. Akar pemikirannya berbeda 180 derajat. Jika orang tua Barat memprioritaskan kebebasan anak, orang tua Cina justru memprioritaskan masa depan anak. Ada satu temuan yang sangat mengejutkan. Sebuah studi lain menyebutkan bahwa orang tua Cina menghabiskan 10 kali lebih banyak waktu untuk memantau aktivitas akademik anak dibandingkan orang tua Barat. Ya, 10 kali lipat. Sementara di rumah orang tua Barat, anak-anak lebih sering ikut olahraga, aktivitas seni, aktivitas sosial, dan kegiatan komunitas. Di rumah orang tua Cina, fokusnya harus jelas. PR sudah selesai atau belum? Persiapan ujian, latihan musik, les tambahan, latihan soal, evaluasi nilai. Pada keluarga Barat,
Akademik sering dianggap bagian kecil dari kehidupan. Tetapi bagi keluarga Cina, akademik adalah prioritas utama. Ami Chua bercerita, anak-anak Cina tetaplah anak-anak. Mereka juga menolak saat disuruh belajar. Mereka juga marah saat dimarahi. Mereka juga menangis saat ditekan. Tetapi orang tua Cina melihat penolakan sebagai bagian dari proses membentuk karakter, bukan tanda bahwa anak sedang stres atau harus dilindungi dari kesulitan. Kuncinya menurut Ami, kesabaran orang tua untuk terus mendampingi meski anak menolak di awal. Berbeda dengan tipikal orang tua barat yang ketika anak menolak langsung berkata, "Oke sayang, kalau kamu tidak suka, kita cari yang lain. Tidak apa-apa, yang penting kamu bahagia." Orang tua Cina tidak seperti itu. Proses sulit justru membentuk ketangguhan mental. Bagian paling kontroversial dari buku Ami adalah pengakuannya tentang bagaimana ayahnya dulu memanggilnya, "Kamu seperti sampah." Kebanyakan anak akan trauma mendengar kata seperti itu dari orang tua. Tetapi Ami melihatnya berbeda. Ia bilang, "Itu tidak merusak harga diri saya. Justru membuat saya ingin membuktikan bahwa saya berharga." Kalimat keras seperti ini juga sangat umum di antara orang tua Cina. "Hei gendut, turunkan berat badanmu. Kamu malas, teman-temanmu bisa, kenapa kamu tidak bisa? Nilai kamu memalukan." Hal ini berbeda jauh dengan orang tua barat yang menghindari kata-kata yang bisa menyakiti hati. Fokus menjelaskan dari sisi kesehatan, tidak ingin membuat anak merasa tidak mampu, dan tidak pernah menyebut anaknya dengan sebutan negatif. Mengapa orang tua Cina bisa begitu keras? Mengapa anak-anak mereka menerima cara didik seperti itu? Kuncinya terletak pada budaya. Dalam tradisi Cina, ada anggapan anak berhutang kepada orang tua. Orang tua telah berkorban, bekerja keras, menanggung biaya besar. Karena itu, anak punya kewajiban moral untuk berprestasi, membanggakan orang tua, menjaga kehormatan keluarga, dan menghormati pengorbanan orang tua. Ini adalah beban moral yang sekaligus motivasi yang sangat kuat. Di sisi lain, orang tua barat tidak melihat demikian. Bagi mereka, anak tidak meminta untuk dilahirkan. Anak tidak berhutang apapun kepada orang tua. Orang tua berkewajiban mendukung anak menjadi diri mereka sendiri. Tunggu sebentar. Saya tertarik dengan pernyataan ini. Anak tidak meminta untuk dilahirkan dan anak tidak berhutang apapun kepada orang tua. Menurut Anda, apakah ini benar atau salah? Tolong bantu saya menjawabnya di kolom komentar. Jika ditarik garis besar, perbedaan pandangan dapat diringkas seperti ini. Orang tua barat prioritaskan kesehatan emosional anak saat ini. Ingin anak tumbuh bebas, bahagia, dan tanpa tekanan. Mendorong anak memilih apa yang mereka suka. Sedangkan orang tua Cina memprioritaskan kesiapan masa depan. Percaya dunia ini keras dan hanya orang yang disiplin yang berhasil. Memberi anak fondasi kerja keras sejak dini. Ami mengatakan, cara terbaik melindungi anak bukan membuat mereka nyaman hari ini, tetapi menguatkan mereka agar mampu bertahan besok. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Tulis di kolom komentar. Setelah buku Ami terbit, dunia parenting terbelah dua. Kelompok yang setuju mengatakan, didikan Cina terbukti menghasilkan anak yang berprestasi. Anak-anak Cina lebih disiplin dan tidak gampang menyerah. Mereka unggul dalam persaingan global. Dunia modern butuh orang-orang kuat, bukan yang mudah stres. Kelompok yang menolak mengatakan, didikan seperti itu membuat anak seperti robot, menghancurkan kreativitas dan identitas individual, bisa memicu trauma jangka panjang, anak tumbuh takut salah, takut gagal, dan tidak berani mencoba hal baru. Perdebatan ini tidak akan selesai, karena pada dasarnya, dua sistem ini punya tujuan yang sama, tapi jalannya berbeda. Jika Anda bertanya, mana yang lebih baik? Jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu.
Karena kedua gaya punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan gaya Cina, membentuk disiplin, menghasilkan prestasi, membentuk ketangguhan mental, anak terbiasa bekerja keras, fokus, dan konsisten. Resikonya, anak tumbuh takut salah, kurang menghargai diri sendiri, minim kreativitas, bisa menyimpan luka emosional. Kelebihan gaya Barat, anak lebih percaya diri, kreativitas berkembang, anak merasa dihargai, hubungan orang tua dan anak lebih hangat. Namun resikonya, anak kurang disiplin, tidak tahan tekanan, mudah menyerah, prestasi terhambat karena kurang fokus. Jadi, orang tua harus memilih bagaimana, bukan memilih satu dan membuang yang lainnya, melainkan mencari titik tengah terbaik. Mengambil disiplin dan standar tinggi dari gaya Cina, tetapi mengambil empati dan penghargaan individu dari gaya Barat. Karena masa depan anak membutuhkan keduanya. Kekerasan hati tanpa kehilangan kelembutan, standar tinggi tanpa merusak harga diri mereka, fokus akademik tanpa menghancurkan kreativitas, kedisiplinan tanpa kehilangan cinta dan komunikasi. Buku Amy Chua membuka mata dunia bahwa tidak semua kehangatan menghasilkan hasil baik, dan tidak semua kekerasan pasti merusak. Pada akhirnya, tugas Anda sebagai orang tua adalah menemukan cara mendidik yang menguatkan mental, menumbuhkan kedisiplinan, membangun karakter, sekaligus menjaga hati anak Anda tetap utuh. Karena masa depan bukan hanya butuh anak yang cerdas, tetapi anak yang kuat, tangguh, dan tetap bahagia menjadi dirinya sendiri. Saya, Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.